Saudara, kalau kamu mau membuat sebuah penelitian, nah kamu tidak boleh tidak harus memperhatikan posisi penelitian. Nah, caranya adalah kamu harus cari atau lihat penelitian-penelitian serupa atau yang ada hubungannya dengan topik saudara sebelumnya. Nah, caranya adalah kita bisa mencari data itu melalui publish or perish, ya, publish or perish. Nah, ini dia. Saya coba tunjukkan publish or perish. Nah, publish or perish itu bisa di-download ya. Nah, ini nih. Bisa di sini ya. Download. Nanti sesuaikan apakah kamu eh, menggunakan Windows, Linux, Mac atau apa begitu ya. Jadi sesuaikan dengan itu. Nah, setelah di-download seperti ini di-download dari sini ya kalau khusus untuk Windows. Setelah di-download kemudian kita install. Nah, kalau kamu sudah install hasilnya seperti ini. Nah, hasil seperti begini. Nah, sekarang saya mau coba mencari data sehubungan dengan karakter building. Nah, caranya adalah saya klik dulu di atas sini, di kotak ini. Cari yang kotak kosong. Kosong ini contoh ya. Saya klik sini, kalau klik kosong. Nah, ketika saya klik itu maka muncul ini. Nah, ada beberapa pilihan. Mau cari di Crossref, di Google Scholar, di Scopus, dan yang lain-lain. Nah, supaya dapatnya banyak, mungkin jauh lebih baik kalau kita cari di Crossref. Ya, Crossref. Karena di Crossref itu semua tulisan-tulisan yang kemudian mendapatkan DOI pasti ada di sini. Tetapi kalau hanya Scopus, berarti yang tidak masuk dalam Scopus, begitu ya, oh, tidak akan masuk, tidak akan terdeteksi. Jadi kita lebih supaya lebih luas itu pakai Crossref, ya. Nah, contoh tadi saya katakan saya mau cari tentang karakter building, pembentukan karakter ya. Nah, ini karakter building. Lalu saya mau batasi, katakanlah dari 2014 sampai 2024. Saya akan lihat seberapa banyak penelitian sehubungan dengan karakter building dari sejak tahun 2014 sampai tahun 2024 yang sudah dipublish melalui Crossref atau sudah mendapat DOI dari Crossref. Ini saya klik search ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kalau lihat sih lumayan banyak ini ya, sepertinya ya. Memang dalam pencarian ini maksimum 1.000 ya. Ini udah ada kelihatan sih maksimum 1.000. Maksimum 1.000. Nah, nanti kita lihat berapa yang kemudian ditemukan atau tulisan yang kemudian sudah melalui atau didaftarkan ke Crossref. Biasanya Crossref itu yang mengeluarkan DOI-nya. Oke, ini sudah sampai 400. Nanti kalau lebih dari 1.000 pasti hanya dibatasi sampai 1.000 saja. Ya, hanya dibatasi 1.000 saja. Oke, sudah 600. Oke, tidak lama udah 700. Ini prosesnya cepat. Jadi kalau kita mau cari jurnal-jurnal, tulisan-tulisan sebelumnya itu sebenarnya itu mudah. Lagi dengan zaman sekarang ini kita diberikan banyak sekali kemudahan. Udah 900, ini maksimum 1.000. Nah, 1.000 data sudah dianalisis sama dia. Dan kalau kita lihat di sini pada paling tinggi di citasi adalah tulisan ini, reaction kinetics. Ini ya. Yang kedua, building fast and compact. Itu yang ke berikutnya ya. Lalu kemudian, karena kita sudah ada menemukan penelitian sebelumnya, sekarang kita simpan. Ini save ya, save results. Kita bisa menggunakan ini result as RIS. Nah, kita tulis saja, karena tadi character building, saya tulis character building juga judulnya ya. Saya simpan di download supaya nanti memudahkan untuk saya cari. Nah, sekarang sudah saya simpan ya. Nah, karena sudah saya simpan, berikutnya kemudian data tersebut saya olah. Saya olah, saya akan pergunakan FastViewer. Nah, ini FastViewer ya. Fastviewer.com. Ini juga gratis ya. Pak Publisher Paris juga gratis ya. Ini juga gratis. Ini FastViewer juga gratis. Nah, setelah kemudian di sini lalu kemudian download, download lalu kemudian install. Nah, setelah diinstal hasilnya kira-kira begini. Nanti tampilannya begini. Ya, ini tampilannya. Nah, sekarang data yang tadi kita sudah dapatkan melalui publish or query, sekarang kita mau apa namanya? Mau olah. Nah, kita mau melihat kebaruan dari penelitian atau potensi kemudian penelitian berikutnya yang bisa kita lakukan. Klik create. Nah, lalu kemudian bisa kamu klik misalnya create a map based on text data.
lalu next. Nah, ini pilih di sini RIS karena tadi kan versi yang kita simpan dari publish operation itu RIS. Ini lalu kemudian next. Lalu kemudian kita cari filenya di mana. Nah, ini tadi kan karakter building. Ya, tadi karakter building. Oke, sudah. Next. Oke. Nah, supaya lebih ini lebih variatif, kita pilih itu. Lalu kemudian kita lihat diekstrak data-data yang tadi itu, hasil penelitian sebelumnya. Nah, kemudian next saja. Bisa juga langsung finish juga sebenarnya kalau kita nggak mau apa namanya kita mau mengikut defaultnya saja. Langsung finish atau coba kita lihat satu-satu ya next apa yang muncul. Oke. Minimum number of occurrence. Ini pengulangannya minimum 10 kali. Ya. Kalau mau kita mau rendah turunkan lagi sebenarnya misalnya hanya 5 kali, jauh lebih banyak lagi nanti. Ya, kalau perhatikan pada bagian ini contoh ya saya turunkan ya 5 kali saja gitu ya. Nanti pasti akan jauh lebih banyak lagi didapatnya. Oke, nah sekarang dikalkulasi. Nah ini dia cukup banyak. Nah biasanya dari sini kemudian coba kita kemudian bersihkan datanya, metadatanya kita bersihkan. Kalau misalnya tidak ada hubungan dengan penelitian kita, kita bisa kemudian hapus gitu ya, di uncheck ya, di unlist. Ya apa saja yang misalnya kita lihat tidak ada hubungannya, misalnya ini ya, contoh saja ya, misalnya eh, kayu agung. Kalau misalnya nggak ada hubungannya ya, kita misalnya hanya sekolah Kristen misalnya, misalnya nggak ada hubungannya. Ini ya contoh ya, nggak ada hubungannya misalnya ya. Oke. Nah, ini yang tidak ada hubungannya itu kemudian kita buang ya, jangan nanti dia ikut kemudian menganalisisnya. Jangan. Oke, misalnya ya ini contoh saja, contoh. Oke. Ini secara acak saya ini untuk kita sebenarnya kalau mau ini lebih teliti ya, lihat satu-satu ada hubungan nggak dengan penelitian saya. Kalau tidak ada hubungannya, ini SPS pasti ada hubungan ya. Kita bisa biarkan saja. Misalnya kalau misalnya tidak ada hubungan, bisa aja kemudian kita eh, kalau misalnya fokus kepada misalnya remaja-remaja Kristen misalnya, tentu kita juga fokuskan sehubungan dengan itu. Yang tidak berhubungan dengan itu, kita bisa tidak hapus begitu ya. Kita hapus. Pokoknya itu dilihat begitu ya, dilihat sehubungan dengan apa yang kita mau kita kehendaki misalnya. Tergantung masing-masing. Ya, tergantung. Sudah, katakanlah sudah selesai ya, katakan datanya sudah bersih. Ya, katakan sudah bersih. Lalu kan finish. Hmm. Do you want to show it? Oke. Nah, sekarang running layout algoritmanya. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari eh, network visualization-nya, ini ini seru ini ya untuk dijelaskan. Nah, ini sangat penting biasanya mungkin di bab 2 ya. Di bab 2 nanti soal misalnya kebaruan penelitian. Nah, coba kita lihat ya dari itemnya dulu. Ini dibagi beberapa klaster. Klaster pertama, lalu kemudian ini klaster keduanya, ini klaster ketiga. Nah, ini dibagi beberapa klaster sama dia. Nanti ini pembagian klaster ini harus dijelaskan ya, dijelaskan di bab 2. Apa saja isi dari klaster satu, kelas 2, kelas 3, ya, klaster-klaster itu ya. Ini kalau dilihat ini 7 klaster sampai berapa klaster? 9 klaster 9. Ini kalau lihat di atas ini sih sampai 14 klaster. Nah, 14. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kita perhatikan ya, karena ini cukup ramai, kita kecilkan saja ya icon-iconnya ya, supaya jangan terlalu penuh. Nah, oke. Pertama jaringannya network ya. Tadi kan fokus kita tentang pembentukan karakter. Coba kita cari pembentukan karakter building tadi. Karakter building. Harapannya itu menjadi yang utama muncul. Coba lihat di sini, cari misalnya ya karakter building. Karakter building. Nah, ini nih, ada cukup banyak karakter building ini.
karakter buildingnya. Ini konsep ya, karakter building konsep. Lalu ada karakter building education ini. Lalu kemudian karakter building training. Nah, kita coba lihat yang pertama dulu ya. Karakter building konsep. Secara konsep, tadi kan dia karakter building ini ya. Nah, karakter building secara konsep itu sedikit sekali yang meneliti. Penelitian semua dengan itu hanya terhubung dengan ini. Hanya terhubung dengan itu. Lalu kalau misalnya untuk karakter building education, coba kita lihat. Nah, yang melakukan penelitian sehubungan dengan itu, ini. Nah, ada sehubungannya pernah dilakukan di Surabaya, ada hubungan dengan kampus, ada hubungan dengan moral value, lalu ada hubungan folklore, lalu ada hubungan story. Sebenarnya ada yang lain-lain itu di bagian-bagian yang lain ini berpotensi kemudian untuk kemudian diteliti. Kenapa? Karena memang tidak ada hubungannya, belum diteliti sebelumnya, gitu ya. Misalnya main karakter. Coba kita lihat main karakter ini, main karakter. Nah, main karakter itu penelitiannya itu hanya berhubungan dengan moral value, novel, dan juga film. Tapi soal misalnya di atas ini, misalnya behavior, morality, cultural value, positive character, expectation, itu tidak ada hubungan penelitian sehubungan dengan main karakter. Lalu misalnya tentang nation, nation character building. Nah, ini nation character building ini ya, nation character building. Ini sama sekali tidak ada hubungan dengan yang lain ini, karakter bangsa. Artinya berpotensi besar untuk kemudian melakukan penelitian lebih gitu ya melalui networking jaringan ini ya. Lalu kemudian kita lihat overlay-nya, tahun penerbitannya. Nah, penelitian-penelitian ini dilaksanakan kalau kita lihat pada bagian ini. Nah, oke. Tahun itu semakin semakin padat tahun ini warnanya, itu berarti di tahun tersebut banyak diteliti. Tapi semakin cerah, nah itu berarti semakin sedikit penelitiannya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2023 itu penelitian sedikit ya sehubungan dengan ini. Lalu kemudian kita lihat density, density visualization. Nah, ini juga sama gitu ya. Kalau kita perhatikan penelitian sehubungan dengan pembentukan karakter tahun-tahun terakhir itu rupanya tidak terlalu banyak ya ini. Kan ini kan apa ya warnanya itu tidak terlalu tegas. Nah, ini ya warnanya kuning itu tidak terlalu tegas. Nah, bagian-bagian ini penting untuk kita ketahui bahwa nanti penelitian saya itu akan jauh lebih baik, gitu ya. Pembentukan karakter misalnya, kalau misalnya kita coba hubungkan pembentukan karakter dengan kasih misalnya, itu penting. Itu di sini tidak ada penelitian sebelumnya yang menghubungkan itu, seperti itu ya. Apalagi misalnya pembentukan karakter dengan globalisasi misalnya, belum ada yang meneliti secara langsung, ya, belum ada yang meneliti secara langsung. Mungkin ada penelitian sebelumnya sehubungan dengan itu, tapi tidak secara langsung. Lalu misalnya kurikulum, coba kita lihat kurikulum. Dari kurikulum itu tidak ada penelitian langsung sehubungan dengan pembentukan karakter. Tidak ada penelitian langsung dari kurikulum ya. Atau misalnya dari keluarga, family. Nah, kalau lihat kalau dari keluarga, tidak ada ya penelitian secara langsung tentang pembentukan karakter. Yang ada hanya sekedar nilai moral atau value, emosi, honesty, special need, pattern, father, ya hanya itu, woman, seperti itu. Lalu misalnya digital culture, culture. Digital culture itu nggak ada hubungan, nggak ada yang meneliti hubungan dengan pembentukan karakter, sehingga ini berpotensi sekali. Nah, kira-kira itu gambaran ya dalam kena melihat bahwa untuk melihat apakah penelitian kita itu memiliki potensi kebaruan novelty dengan menggunakan pertama kita kumpulkan data melalui publish or perish. Setelah datanya ada, kemudian kita olah melalui Force Viewer. Nah, hasil olahan ini yang tampilkan network visualization, overlay visualization, dan juga density visualization. Kemudian kita narasikan, ya, dinarasikan. Ada yang biasanya diminta di bab satu atau bab 2. Nah, biasanya sih yang saya tahu terakhir itu di bab 2 ya, diletakkan penjelasan narasi dari novelty kebaruan tersebut. Oke, semoga bisa membantu para saudara-saudara yang saat ini sedang mempersiapkan penelitian berikutnya. Oke, terima kasih.